Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, mbak-mbak, khususnya adik-adikku sekalian yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada. Kembali di IIP Channel bersama saya, IIP Wijayanto. Kali ini kita akan membahas tema dua tanda di media sosial mantan trauma hanya dimanfaatkan oleh orang ketiga. Ya, jadi sesungguhnya ya, biarpun kita tidak pernah ketemu dengan mantan lagi ya, karena mantan selalu menghindari kita, ya selalu menolak bertemu dengan kita. Dari media sosialnya kita bisa tahu kok kalau mantan ini tidak bahagia bersama orang ketiga ya. Bahkan mungkin juga sudah berpisah dengan orang ketiga ya, dan tidak hanya sampai di situ ya, dia juga trauma bersama orang ketiga ya. Nah, jadi bagaimana caranya kita bisa tahu ya tanda di media sosialnya? Kalau akun-akun media sosial kita semuanya dia blokir ya, Facebook kita dia blokir, kemudian Instagram kita dia blokir, dan seterusnya tadi ya, kita kan bisa tetap melihat ya, mengintip media sosial mantan dengan minta bantulah kepada teman atau sahabat kita yang juga berteman di media sosial bersama mantan ya. Begitu ya. Kalau kita punya akun media sosial yang baru ya, kemudian kita mengajak berteman, tidak pernah dia terima, tidak pernah dia jawab, begitu kan kita bisa jadi followernya ya, kalau followernya diaktifkan ya. Nah, kalau jadi follower itu kan juga kita bisa tahu apapun yang dia posting di media sosialnya. Dan begitu banyak cara yang bisa kita gunakan untuk tetap tahu apa yang mantan posting di media sosialnya tadi ya. Nah, jadi ada dua tanda di media sosial kalau mantan ini tidak bahagia, bahkan trauma bersama orang ketiga ya. Karena ternyata dia cuma dimanfaatkan duitnya saja. Mantan ini punya pekerjaan ya, dengan pendapatan yang besar. Nah, itulah yang kemudian membuat orang ketiga tertarik kepada mantan ya. Dan pada akhirnya semuanya mantan yang bayari ya, makan, minum sehari-hari dan seterusnya, semuanya mantan yang harus bayari. Orang kalau harus membayari terus kan juga pada akhirnya sadar juga kok dia cuma dimanfaatkan saja ini ya. Nah, karena hidup itu kan ada waktunya kita memberi, ada waktunya kita menerima, seharusnya begitu ya. Nah, jadi ya, walaupun mantan tidak pernah memposting dia sudah berpisah dengan orang ketiga, sebenarnya dia sudah pisah itu bisa dilihat dari postingannya yang ke depan dan yang ke belakang. Nah, kemarin-kemarin ya, berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun mantan ini rajin sekali ya posting kemesraan, pamer kemesraan bersama orang ketiga. Sekarang tidak pernah posting lagi ya, bahkan postingan-postingan sebelumnya yang menunjukkan dia mesra bahagia bersama orang ketiga itu dihapus semua ya. Itu menunjukkan bahwa sesungguhnya mereka sudah berpisah ya. Dan tidak hanya berpisah ya, kenapa orang sampai menghapus postingan-postingan tadi? Biasanya karena sangat kecewa atau dia trauma ya. Kalau sampai melihat lagi postingan itu di media sosial, dia trauma
ya, maka dia tidak mau lagi melihat postingan-postingan itu, sehingga kemudian seluruh postingan yang pernah dia posting di media sosialnya bersama orang ketiga dia hapus semua, ya. Nah, kemudian tandanya yang kedua, ya, sebelum kita bahas tandanya yang kedua, ya, jangan lupa yang belum subscribe untuk memencet tombol subscribe dan menyalakan lonceng notifikasi agar Anda selalu mendapatkan pemberitahuan video-video terbaru dari channel kesayangan kita ini. Dengan subscribe, doa-doa kita selalu terhubung sehingga kita selalu bisa berdoa bersama-sama, ya. Nah, tandanya yang kedua adalah ketika mantan menghilang di media sosial. Jadi media sosialnya tetap ada, tetapi dia sudah tidak pernah posting apapun, ya. Apalagi posting kemesraan bersama orang ketiga tadi, ya. Jadi betul-betul menghilang, tidak pernah posting apapun. Nah, itu juga menandakan bahwa mantan sedang mengalami keadaan yang sangat berat, ya, ketika bersama orang ketiga, karena kan postingan-postingan dan media sosial itu sekarang kan adalah waktu di mana dia bersama dengan orang ketiga, ya. Nah, sehingga, ya, ketika dia betul-betul menghilang dari media sosial, tidak pernah memposting apapun lagi, padahal kita tahu persis mantan ini orang yang aktif dan rajin sekali memposting sesuatu di media sosial tiap hari. Bahkan tiap hari itu tidak cuma sekali, bisa 2-3 kali dan berkali-kali, ya. Dia punya kebiasaan begitu. Nah, sekarang dia menghilang di media sosial, ya. Artinya dia punya trauma juga kepada media sosial. Dia khawatir kalau sampai ditanya oleh teman-teman di media sosialnya, kenapa tidak pernah lagi posting bersama orang ketiga dan seterusnya, kan dia akan merasa tidak enak, ya, akan merasa tertekan dan seterusnya tadi. Nah, itu dua tanda yang bisa kita lihat di media sosial bahwa mantan sudah berpisah, bahkan trauma bersama orang ketiga. Nah, jadi memang itulah, ya, kehidupan. Jadi orang ketiga itu kan dia tahu persis bahwa mantan sudah bersama kita. Dia berusaha untuk tetap merebut mantan dari kita dengan menjanjikan berbagai kebahagiaan kepada mantan. Pokoknya kalau bersama dia nanti hidup jadi enak lah, ya, kaya raya lah, semua fasilitas ada lah, ya, dan seterusnya tadi. Ternyata tidak demikian, ya. Nah, jadi itulah kehidupan, ya. Manusia mudah sekali tergoda dengan janji-janji, dengan iming-iming, ya. Godaan itu kan semuanya berasal dari setan, ya. Jadi yang menggerakkan orang ketiga untuk merebut mantan dari kita kan juga setan yang membisikkan itu. Setan yang menginginkan perpisahan, ya, antara suami dan istri dan seterusnya tadi. Nah, sehingga memang yang dijanjikan oleh setan apa? Hanya janji-janji saja, ya, hanya janji-janji tanpa ada yang bisa diwujudkan sebagai kenyataan. Nah, maka di dalam surat An-Nisa ayat ke-120, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, ya'iduhum wa yumanihim wa ma ya'iduhumus syaitanu illa ghurura. Setan itu memberikan janji-janji kepada mereka dan membangkitkan angan-angan kosong pada mereka. Padahal setan itu tidak menjanjikan kepada mereka selain tipuan belaka, ya. Nah, jadi itulah kemudian hikmah yang seharusnya bisa
mantan ambil ya, bahwa cinta itu bukan janji. Semakin banyak orang berjanji, semakin banyak orang memberikan impian, angan-angan kepada seseorang, ya, maka semakin sulit pula dia memenuhi janji-janji tadi. Kalau orang mencintai, maka ketika dia datang ke kehidupan orang yang dia cintai, dia akan tampil apa adanya, tidak pernah berjanji, ya, tetapi dia akan terus berusaha untuk memberikan yang terbaik. Karena apa? Karena dia ingin dicintai dengan apa adanya. Seperti halnya dia juga ingin mencintai dengan apa adanya. Demikian, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.